Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berhimpun dalam ibadah keluarga Rabu 28 Oktober 2020 yang di dalamnya merupakan ibadah keluarga bernuansa Pelkat PKP. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Ungkapan situasi. Pandemi belum berakhir, anak sekolah masih belajar di rumah. Tugas kaum perempuan masih berat karena harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga harus membimbing putra-putrinya untuk mengerjakan tugas sekolah. Dan ini tentu tidak mudah bagi seorang ibu. Dibutuhkan keterampilan dan kesabaran untuk menjalankan tugas mulia ini. Demi kemajuan putra-putrinya, bagi seorang ibu dituntut untuk aktif belajar supaya dapat memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya. Tetaplah semangat kaum perempuan. Teladani Tuhan Yesus yang rela mengorbankan nyawanya untuk dunia ini, termasuk untuk kita semua. Pengorbanan ibu tidak sia-sia untuk kemajuan putra-putri di masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di dalam persekutuan ini dengan menyanyikan nada syukur bagi kemuliaan namanya. Kidung Jemaat 451, bait 1 dan 2, Bila Yesus Berada. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, seluruh makhluk yang Kau ciptakan bersujud menyembah-Mu. Karena kebaikan dan pemeliharaanmu yang sempurna, kami berkumpul dalam keluarga ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhir, sehingga meninggalkan tempat ini kami tidak meninggalkan kehadirat-Mu, tetapi peganglah kami dekat kepadamu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan kita masuki pujian berbalasan Mazmur 46, 2-8. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya. sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah itu di dalamnya, kota itu tidak ada goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sebelum kita masuk pemberitaan firman Tuhan, kita menyanyi GB 22, Besar dan Ajaib.
Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita persiapkan firman Tuhan pada malam hari ini, terambil dari Ibrani 12 ayat 12 sampai 16. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ibrani 12 ayat 12 sampai 16. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di sore hari ini di malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memelihara kehidupan kami di sepanjang pagi hingga saat ini. Sebentar kami akan bergumul bersama dengan firman-Mu Tuhan. Kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami nyatakan firman kebenaran-Mu menjadikan kekuatan dan keyakinan kami bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kehidupan kami. Bapa di sorga, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat yang ke-12 sampai 16. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baru kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 16. Sabda Bina Umat memberikan judul Singkirkanlah akar pahit itu. Singkirkanlah akar pahit itu. Dalam Sabda Gunadarma Krida diberikan juga judul Jangan sampai gagal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, singkirkanlah akar pahit itu dan jangan sampai gagal. Tentu kalau kita melihat dari kalimat tersebut, berarti ada sesuatu yang harus dilakukan. Ada perintah, ada nasihat yang harus dilakukan. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Karena surat Ibrani ini ditujukan kepada jemaat orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, yaitu Kristen Yahudi saat itu yang di dalam kondisi tertekan dengan tantangan dari sekitar di mana mereka tinggal. Nah, dalam hal ini tentunya di dalam judul kita pada malam hari ini,
Sangat tepat sekali, karena apa? Surat ini dibuat untuk memberikan nasihat-nasihat, memberikan petunjuk-petunjuk kepada jemaat saat itu, terutama mereka agar lebih menguatkan dirinya, sehingga mereka tetap hidup di dalam kekudusan yang Tuhan berikan. Mereka sudah mengenal Yesus, mereka sudah mengenal Tuhan, tetapi mereka hidup di dalam tantangan. Bagaimana mereka untuk mempertahankan keimanan mereka yang sudah mereka pegang, yang sudah mereka percaya, itu Yesus Kristus sebagai sumber kekudusan itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Ibrani ini tadi saya katakan memiliki nasihat-nasihat tentang keteladanan yang dibutuhkan oleh umat Kristen Yahudi saat itu untuk tetap dapat bersikap benar di dalam kehidupannya. Tantangan yang utama yang dihadapi oleh mereka adalah bagaimana kesetiaan iman mereka kepada Yesus yang adalah sumber keteladanan mereka tetap dipertahankan di tengah-tengah kehidupan mereka yang tertekan. Ibrani 12 ayat yang kedua dan ketiga sebelumnya dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini pusat keteladanan itu adalah Yesus Kristus. Oleh sebab itu, penulis Ibrani ini membuat surat ini ingin memberikan nasihat-nasihat, penguatan yang agar diterima oleh mereka, khususnya mereka yang membaca surat itu di dalam kehidupan mereka yang tertekan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan malam ini jelas ada suatu pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat pada waktu itu. Oleh karena itu, penulis Ibrani memberikan semangat hidup, sikap yang kuat sebagai pengikut Kristus yang setia, tentunya mengajak umat saat itu untuk tetap mengedepankan damai dan hidup kudus dan mempertahankan nilai-nilai keteladanan Kristus di dalam kehidupan mereka bersama dengan orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan lain, Yesus Kristus, orang lain, mengapa? Karena mereka hidup di tengah-tengah jemaat yang tentunya jemaat pada waktu itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya kepada apa yang diimankan oleh umat Tuhan saat itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan dalam situasi jemaat yang tertekan oleh dan juga orang-orang yang membenci pengikut Kristus, maka hidup mereka juga, baik itu orang yang sudah percaya kepada Yesus, apalagi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, memunculkan kebencian di tengah-tengah kehidupan mereka. Pada ayat 15 katakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tumbuh, dan pada ayat berikutnya, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Tumbuh akar pahit memunculkan sikap antipati, kebencian, kedengkian, iri hati, dan lain-lain sebagainya. Dan sikap-sikap semacam itu tentunya akan berdampak negatif dan menjadikan penyebab ketidakharmonisan dalam kehidupan mereka. Bahkan iman mereka pun dipertaruhkan, bisa saja goyah karena tekanan-tekanan tersebut. Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada ayat ke-12 pada awal firman Tuhan malam hari ini, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ada nasihat mengingatkan mereka untuk menguatkan diri kesetiaan iman mereka kepada Yesus, agar tidak tergoyah oleh tekanan-tekanan yang ada pada waktu itu. Mereka berlomba-lomba mempertahankan diri, kesetiaan iman mereka, dan kesiapsiagaan mereka menghadapi tantangan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kalau kita lihat, membuka Yesaya pasal 35
ayat yang ketiga, kuatkanlah tangan yang lemah dan lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ada kesamaan dengan ayat yang ke-12 pada pembacaan kita malam ini. Bagaimana Yesaya mengingatkan bangsa Israel pada waktu itu berada di tengah-tengah kehidupan, pengungsian, pembuangan di Babel dengan raja yang begitu kejam sadis Nebukadnezar. Mereka hidup, Israel hidup sebagai orang asing. Mereka hidup di dalam penderitaan. Di sini Yesaya mengingatkan bahwa mereka harus menghadapi semua itu. Mengapa? Karena ada campur tangan Tuhan buat bangsa Israel agar mereka kembali tetap setia kepada Tuhan yang mereka imani. Tetapi juga Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel umatnya jatuh terpuruk di dalam kehidupan di pengasingan. Tetapi Tuhan tetap akan menolong kepada mereka. Asal mereka tetap berseru, berpegang teguh pada kasih setia Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun kembali ada janji Tuhan untuk bangsa Israel. Demikian juga Tuhan tidak meninggalkan umat di tengah-tengah penderitaannya. Bahwa mereka yang menang, kalau kita lihat baca kembali, ya, pada ayat yang ke-16, di sini dikatakan kalau mereka yang menang, mereka akan mendapatkan sukacita, mereka akan mendapatkan keberhasilan, ya. Bahwa mereka memang akan menghadapi masalah-masalah dan tantangan seperti hidup kita. Di tengah kehidupan kita pada zaman sekarang juga tidak ada yang mengatakan bahwa saya hidup damai sejahtera, hidup saya senang-senang saja, tidak. Semua juga akan kita hadapi tantangan itu. Apalagi pada jemaat pada waktu itu, si penulis jelas-jelas menginginkan agar umat yang percaya kepada Yesus itu betul-betul menjalani kehidupannya penuh dengan keteladanan bersumber kepada Yesus Kristus. Mereka akan mendapatkan hasil buah kebenaran jika mereka menjalankan betul-betul berpegang pada kasih setia Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nasihat berikutnya ada pada ayat ke-13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka umat yang tertekan pada waktu itu. Mereka harus menerima kondisi itu. Namun bukan berarti mereka menyerah pada keadaan. Mereka menyerah kepada nasib. Kata pincang sebagai kata kiasan yang memiliki pengertian arti. Meskipun dalam kondisi apapun juga, umat saat itu diminta tetap berjalan lurus mengandalkan Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan saat itu yang mereka hadapi. Jadi tidak karena kuat dan gagah mereka, sehingga mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita boleh katakan mereka menjadi sombong. Karena aku bisa begini. Tetapi mereka tidak. Penulis mengingatkan agar mereka tetap mengandalkan Tuhan. Tetap berjalan lurus. Tidak pasrah pada nasib atau keadaan. Namun ada usaha bagaimana bisa sembuh, istilah dalam atau selamat, ya, maka semua keinginan itu dapat terwujud. Tentunya sumbernya adalah tetap setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menghadirkan damai sejahtera bagi sesama adalah tindakan yang tidak boleh dibatasi pada kalangan tertentu saja. Ya, dalam hal ini menghadirkan damai sejahtera bagi kita harus mau bersatu padu bersama-sama dengan siapa tentunya, agar yang diminta adalah tujuan yang positif. Apalagi manusia di zaman sekarang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai makhluk sosial, kita lebih tuntut untuk menunjukkan kepedulian dengan sesama, ya, tidak memandang latar belakang, agama, adat istiadat, suku dan lain-lainnya. Namun di sini mereka dituntut menentukan tujuan yang sama, kepentingan yang mulia, yang menciptakan kehidupan yang kudus.
Apa yang kudus? Kehidupan yang kudus. Tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengertian dari kehidupan kudus itu banyak pengertiannya. Namun hidup kudus itu tentunya hidup tidak bercela di mata Tuhan. Hidup kudus tidak saling membenci satu dengan yang lain. Hidup kudus mempunyai kepedulian dengan sesama. Hidup kudus tidak egois. Hidup kudus tidak mengandalkan hawa nafsu atau mementingkan diri sendiri dan golongannya, dan masih banyak yang lainnya. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekudusan itu justru sering banyak ditentang oleh manusia. Karena apa? Satu, manusia memiliki sifat kedagingan yang kuat, hawa nafsu yang kuat. Ayat 16 katakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu jual hak kesulungan untuk sepiring makanan. Saudara-saudaraku, hal-hal semacam itu sama dengan mengandalkan, merendahkan diri sendiri, baik di mata sesama apalagi di mata Tuhan. Karena manusia lebih cenderung hawa nafsu dan kedagingannya lebih kuat. Ya, cara apapun mereka dapat lakukan asalkan senang buat diri pribadinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika orang mengandalkan hawa nafsu bisa berpikir jernih? Berdoa pun tidak, mungkin saja tidak. Mereka orang yang boro-boro bersyukur, tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan, lupa berterima kasih. Padahal itu semua adalah makna komunikasi kita dengan Tuhan, sehingga kita luput dari hawa nafsu itu, ya, atau keserakahan itu. Doa adalah ungkapan komunikasi kita dengan Tuhan, ya. Padahal hidup dalam kekudusan adalah syarat utama perjumpaan kita dengan Tuhan, seperti pada ayat ke-14 tadi, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam surat Ibrani 12 ini penulis memberikan dua arah perilaku hidup orang percaya yang harus dilakukan dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia, baik saat itu terutama saat ini di mana kita tinggal. Pertama, hubungan manusia dengan sesama bersifat horizontal. Sebagai gambaran hidup manusia di tengah dunia saat ini, bagaimana kita membangun relasi hubungan dengan sesama kita, bagaimana kita melakukan suatu hubungan yang baik dengan sesama, ya. Yang dimaksud bahwa kita harus menciptakan hidup yang penuh kekudusan, menciptakan damai sejahtera dengan sesama. Mampukah kita melakukan itu semua? Memang mudah mengatakan itu, tetapi hidup ini berproses. Kita dituntut untuk terus kita memperbaharui iman kita. Bagaimana kita mau hidup sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, manusia dengan Sang Khalik, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Hubungan secara vertikal. Syarat utama jika kita ingin berjumpa dengan Tuhan di waktunya nanti, tidak cukup kita membangun relasi hubungan kita secara pribadi saja dengan keluarga. Kita tidak mengindahkan orang lain, sama dengan nol. Karena apa? Iman kita tidak berkembang kalau kita melakukan hubungan hanya dengan ayah, ibu, adik, anak, dan saudara. Tetapi bagaimana kita juga keluar dari lingkungan kehidupan kita, berbaur dengan mereka-mereka di lingkungan di mana kita tinggal. Sehingga iman kita juga di situ dipertaruhkan. Apakah kita kuat sebagai umat Tuhan menghadapi tantangan di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini? Ini kita sebagai makhluk sosial tentu kita tahu apa yang harus kita lakukan, apalagi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun bagaimana kita dapat menciptakan damai dengan sesama? Ada relasi kita dengan Tuhan melalui doa. Ayat 15 tadi sudah diingatkan juga, ya, pada ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah begitu baik buat kita umat yang telah diselamatkan. Bagaimana kita mau memelihara kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan buat hidup kita?
Ya, kita harus jaga. Kita telah diselamatkan. Tuhan lebih dulu mengasihi umatnya dengan mengorbankan, memberikan anak yang tunggal Yesus Kristus. Dia rela mati di kayu salib untuk hubungan kita dengan Tuhan lebih baik. Ya, bagaimana kita mau menciptakan kehidupan kita lebih baik? Iman kita diselamatkan. Bagaimana kita mau memelihara itu di tengah-tengah Jumat kita berada? Saudaraku, manusia sebagai umat dalam hal ini memelihara kasih karunia Tuhan, kita harus mempunyai rasa kepedulian, memperhatikan, memperlakukan di sekitar kita hidup, memperhatikan lingkungan di mana kita berada saat itu. Dan khususnya kita dalam hal ini ibadah yang berhubungan dengan pelekat PKP. Tentunya berhubungan dengan ibu-ibu yang memiliki kegiatan yang besar, baik di rumah tangga masing-masing maupun yang berkecimpung di dalam pelayanan. Tentunya berkumpul bersama teman-teman. Di situ 1, 2, 3 orang ibu-ibu berkumpul. Bukan gosip yang muncul, semakin digosok-gosok, semakin sip membicarakan hal-hal negatif. Tapi bukan, 1, 2, 3, 4 orang berkumpul ibu-ibu. Di situ ada damai sejahtera yang dimunculkan oleh ibu-ibu di dalam pelayanannya. Membicarakan sukacita mereka di dalam pelayanan. Tentu itu yang diharapkan. Tidak ada di Petra. Tuhan memberkati setiap langkah dan kehidupan ibu-ibu di dalam tugas dan pekerjaannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semua ini dilakukan agar kita tidak jauh dari kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Tidak sibuk sendiri atau rasa egois. Namun ada waktu, ada kesempatan bagaimana kita mau membangun relasi dengan sesama. Terutama orang-orang yang Tuhan kasihi adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Entah di dalam kondisi kehidupan kita yang tidak bisa bergereja secara normal, tetapi ada relasi yang tumbuh di dalam tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita dengan ibadah secara live streaming. Bagaimana kita di situ ada kesempatan yang biasa tidak kita lakukan. Di situ ada persembahan, ada kepedulian kita juga di dalam rumah tangga. Seberapa banyaknya kita berikan untuk pelayanan gereja, kita berikan. Disitulah kesempatan kita agar kita lebih mendekatkan diri kita, sekalipun kita jauh di dalam pelayanan secara normal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, kita hidup di zaman yang bukan untuk saling menghakimi, menyalahkan satu dengan lain, melainkan bagaimana cara kita mau peduli terhadap lingkungan di mana kita tinggal. Kembali, dengan tidak melihat latar belakang siapa dia. Menjauhkan sifat dari penyebab dan pembuat masalah. Namun bagaimana caranya agar persekutuan dengan sesama tetap dapat berjalan harmonis. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat 16 kita ulang kembali. Jelas diingatkan agar kita sebagai orang yang telah diselamatkan untuk tidak hidup bertentangan dengan kekudusan. Pada ayat 14. Diingatkan pula pada ayat 16 ini, agar kita tidak menjadi manusia yang tidak bermoral, yang tidak patut, yang tidak cakap. Seperti pada ayat 16 ini, perbuatan Esau dimaknai sebagai pelanggaran kekudusan. Esau ibaratnya tidak bermoral, tidak waras, karena menjual hak kesulungannya yang adalah anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Tindakan yang dilakukan oleh Esau bagi bangsa Israel, tradisi Israel adalah tindakan merendahkan Tuhan. Karena hak kesulungan adalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Dengan menjual hak kesulungan hanya karena semangkuk kacang merah, Esau sudah melakukan pertentangan adalah melawan kehendak Tuhan. Karena hawa nafsu yang telah membutakan mata hatinya hanya untuk kepuasan diri sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada ayat 17 adalah penekanan dampak yang dilakukan oleh Esau. Menjual hak kesulungan. Esau tidak dapat memperoleh kembali apa yang seharusnya dia miliki, yaitu hak kesulungannya. Sekalipun dengan cucuran air mata yang memelas, tetap Esau telah kehilangan kasih karunia Tuhan. Karena Esau sudah melawan kehendak Tuhan. Dan akal pahit
itu sendiri yang telah melilit tubuh dia karena perbuatan dia sendiri, sehingga dia menderita. Seperti pada judul bacaan kita malam ini, singkirkanlah akar pahit itu. Dan Esau tidak mampu menyingkirkan akar pahit itu. Esau, semua itu adalah melilit tubuhnya, sehingga dia sendiri yang menjadi korban karena hawa nafsu dia sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita ambil baik untuk saya, untuk Bapak Ibu semuanya, untuk firman kita pada malam hari ini? Mengingatkan semua untuk kita menjaga kekudusan iman kita kepada Tuhan, menciptakan kedamaian di mana kita berada agar tetap bersumber dan bersikap mewujudkan keteladanan bagi keluarga, sesama, dan ingat, sumbernya adalah Tuhan itu sendiri. Menciptakan hubungan dengan sesama dengan tidak membeda-bedakan latar belakang statusnya. Mensyukuri kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada saya juga semua, untuk tetap menjaga karunia yang Tuhan berikan itu, yaitu iman, keselamatan yang telah Tuhan berikan buat hidup kita, dan mewujudkan hidup kita menjadi berkat bagi sesama di mana kita berada. Terutama di masa pandemi COVID-19 ini, banyak tantangan yang kita rasakan dan mungkin kita akan hadapi ke depan, kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Dituntut untuk tetap mengencangkan ikat pinggang keimanan kita agar terjaga dan tetap bersandar kepada Tuhan sesuai dengan judul Sabda Guna Dharma Krida. Jangan sampai gagal. Apa yang sudah kita raih atau akan kita raih, kita harus pertahankan keimanan kita. Jangan sampai kita jatuh terkecoh kepada lubang yang sama, sehingga kita tidak bisa lagi menyelamatkan diri kita sendiri. Saudaraku yang kasih Tuhan, semoga firman Tuhan ini menjadikan kekuatan buat kita semua. Tuhan tetap menjaga persekutuan kita, dan Tuhan selalu memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan. Dan tentunya tak putus-putus kita mensyukuri berkat yang Tuhan berikan buat kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan mengaminkan firman Tuhan pada malam hari ini dengan nyanyian umat Gita Bakti 50. Kita menyanyikan bait 1 dan 2, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Puji nama Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus di malam hari ini kami boleh ada bersama Engkau ya Bapa, melalui puji-pujian ini, melalui ibadah ini di dalam ibadah keluarga Nuansa PLK PKP. Biarlah Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati pelayan firman yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, di dalam firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kami, boleh menjadi pedoman kami ya Bapa. Kami sebagai ibu-ibu PKP ya Bapa boleh menjadi lilin terang bagi keluarga-keluarga kami. Pakai kami ya Bapa di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga, juga di dalam pelayanan kami. Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat liturgos yang boleh memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam ibadah kami ini. Biarlah Tuhan memberkati liturgos ya Bapa. Engkau memakai dia sebagai pelayan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati juga ibu-ibu PLK PKP Tuhan Yesus di dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan-Mu. Biarlah kami selalu di dalam tangan Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan, itu semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang terpapar sehingga harus melakukan isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit, bagi pemerintah dan para medis serta ilmuwan yang berjuang mengatasi pandemi saat ini ya Bapa. Biar Engkau memberkati kami, bagi mereka yang terdampak secara ekonomi sehingga kehilangan pekerjaan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan selalu berikan kami kekuatan melalui firman Tuhan. Kami yakin dan percaya karena Engkau selalu ada bersama-sama di dalam setiap kehidupan kami, dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, di mana kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga berdoa buat penata layanan GPIB Petra Bogor ya Bapa, di dalam keadaan pandemi saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami di dalam keuangan di gereja, aset-aset di gereja Tuhan, apapun Tuhan di dalam isi di GPIB Petra Bogor ini ya Bapa, Engkau memberkati. Berkati juga 6 PLK Tuhan di dalam gereja GPIB Petra Bogor Tuhan. Biar kami selalu sehati, boleh kami selalu sepikir Bapa untuk menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai pelayan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk keluarga jemaat dalam pergumulan menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan tahu keadaan kami, Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan kilik kami. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk menghadapi kehidupan kami ini Bapa di saat pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat yang menderita sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati mereka ya Bapa dalam kelemahan mereka. Tuhan berkati mereka di dalam kondisi sakit mereka ya Bapa. Obat-obatan yang diminumnya, juru rawat, para medis Tuhan yang boleh merawat yang sedang sakit Tuhan, biarlah Tuhan memberkatinya. Biar Tuhan saja yang menjamahnya, biar Tuhan boleh melawat mereka di dalam kesembuhan mereka. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kemuliaan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas berkat Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab dari Malaiki 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi GB 79 bait 1 sampai 3, beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kepadanya. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang berasal daripadamu juga. Berkatilah agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergilah dalam damai sejahtera yang dilakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saya undang berdiri, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 426, bait 1 dan 2, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.